Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas Manajemen Operasional 2 yang diajar oleh Ibu Lulu Ulfa Solihan Nisa. Kami dari kelompok 1 MJ402. Judul presentasi kami adalah Analisis Penentuan Lokasi Fasilitas Produksi pada PT Karya Karsa Cipta. Kelompok 1 beranggotakan Abdillah Arya Putra Pradana, Aditya Dwi Herlambang, Afra Novia, Ahmad Faiz Syauqi, Ahmad Muzamil Ibnu Tasmiyah, dan terakhir Anida BR Hulu. Langsung saja, soalnya adalah sebuah perusahaan makanan ringan bernama PT Karya Karsa Cipta berencana membuat pabrik baru untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Perusahaan mempertimbangkan 4 lokasi alternatif, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kita disuruh menganalisis lokasi yang terbaik menggunakan 4 metode. Saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu adalah metode faktor penilaian. Berikut tabel faktor evaluasi dan bobotnya. Faktor evaluasi terdiri dari biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, infrastruktur. Kemudian, berikut nilai-nilainya. Kemudian, kita harus menentukan lokasi terbaik berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif yang diberi bobot. Rumusnya adalah nilai tertimbangnya adalah bobot dikali dengan skor mentah langsung. Langsung saja, ini adalah tabel hasil pengalian bobot faktor tadi, kemudian dikalikan bobot. Nah, dari Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya, dan Garut ini, kita memperoleh nilai tertinggi yang dijumlahkan adalah di kota Bandung. Dengan skor tertinggi, yaitu dengan skor 82,5. Kesimpulannya, dengan metodologi kualitatif, Bandung menunjukkan dominasi kuat pada faktor infrastruktur dan transportasi, menjadikannya opsi paling tangguh secara makro untuk menunjang ekspansi produksi jangka panjang. Oke, itu metodologi yang digunakan adalah faktor rating. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, dalam menentukan lokasi fasilitas produksi, perusahaan dapat menggunakan metode titik impas lokasi atau break-even analysis. Metode titik impas ini sendiri adalah penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomi di antara alternatif yang ada. Untuk rumus break-even point atau titik impas ini adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, berdasarkan data di soal, ada 4 lokasi. Yang pertama itu Bandung, biaya tetapnya 500 juta, biaya variabelnya 12.000. Kemudian harga jual untuk di semua lokasi itu sama 20.000. Berarti margin kontribusi dari Bandung itu sendiri adalah sebesar 8.000. Kemudian di Garut biaya tetapnya 400 juta, biaya variabelnya 14.000, margin kontribusinya 6.000. Tasikmalaya biaya tetap 450 juta, biaya variabelnya 13.000, margin kontribusinya 7.000. Di Cirebon biaya tetap 550 juta, biaya variabel 11.000, margin kontribusi 9.000. Untuk menentukan titik impas di sebuah lokasi itu, langkah-langkahnya yang pertama kita hitung berdasarkan data-data tadi menggunakan rumus BEP tadi, yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Kemudian kita bandingkan jumlah unit produksi yang dibutuhkan untuk memperoleh titik impas, kemudian kita pilih lokasi dengan unit terendah untuk mencapai titik impas. Nah, kita hitung untuk yang pertama itu Bandung, BEP-nya yaitu 500 juta dibagi dengan margin kontribusi 8.000, jadi unit yang dibutuhkan 62.500. Kemudian Tasikmalaya, BEP-nya 450 juta dibagi dengan 7.000, butuh 64.286 unit. Kemudian untuk Garut, BEP-nya 400 juta dibagi dengan 6.000, yaitu sebesar 66.667 unit. Selanjutnya Cirebon, 550 juta dibagi dengan 9.000, unit produksi untuk memperoleh titik impasnya adalah sebesar 61.111 unit. Nah, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan tersebut,
Cirebon memiliki target volume impas paling rendah, yaitu hanya membutuhkan 61.111 unit dibandingkan dengan Bandung 62.500 dan Garut 66.667. Meskipun biaya tetapnya itu tertinggi di Cirebon yaitu 550 juta, biaya variabelnya terendah. Artinya Cirebon membutuhkan jumlah penjualan unit paling sedikit untuk mencapai balik modal, menjadikan Cirebon opsi paling aman secara risiko profitabilitas operasional awal. Nah, kita jadi memilih Cirebon jika menggunakan metode break-even analysis atau titik impas. Selanjutnya, terkait dengan metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode transportasi distribusi barang paling efisien dari Bandung ke Bekasi sebanyak 150 unit. Yang kedua, dari Bandung ke Bogor sebanyak 150 unit. Yang ketiga, dari Garut ke Bekasi sebanyak 50 unit. Dan yang terakhir, dari Garut ke Karawang sebanyak 200 unit. Total biaya transportasi minimum yang didapatkan dari distribusi barang paling efisien adalah Rp4.150. Tabelnya sebagai berikut. Perhitungan biaya. Perhitungan total biaya minimum, yaitu dengan jumlah unit dialokasikan dikali dengan biaya transportasi per unit. Dari Bandung ke Bogor yaitu 150 unit dikali dengan Rp6 sama dengan Rp900. Dari Bandung ke Bekasi yaitu 150 dikali 8 sama dengan Rp1.200. Dari Garut ke Karawang yaitu 200 dikali dengan 8 sama dengan Rp1.600. Dari Garut ke Bekasi yaitu 50 dikali dengan 9 sama dengan Rp450. Strategi rantai pasok. Optimalisasi rute distribusi Jabar. Pembagian peran pabrik Bandung dan Garut diplot sebagai motor utama distribusi. Keduanya membagi fokus pengiriman agar tidak overlap. Yang kedua ada optimalisasi jarak menurut LCM. Garut memfokuskan suplai ke wilayah Karawang dan sebagian Bekasi, sedangkan Bandung menyapu bersih seluruh pasar Bogor dan Bekasi utama. Ketiga ada kualitas logistik. Jarak terpendek menemukan total atau cost hingga Rp4.150 atau satuan terkecil. Waktu tempuh yang singkat menjamin produk atau snack sampai konsumen tetap renyah atau segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode Center of Gravity, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan titik lokasi gudang atau hub distribusi paling optimal berdasarkan koordinat wilayah dan volume pengiriman. Pada slide ini kita dapat lihat terdapat 4 distributor utama, yaitu Bekasi, Bandung, Bogor, dan Cirebon. Masing-masing distributor memiliki koordinat lokasi X dan Y, serta volume pengiriman yang berbeda-beda. Dalam metode ini, volume pengiriman digunakan sebagai bobot atau tingkat pengaruh terhadap penentuan lokasi gudang. Semakin besar volume pengiriman suatu kota, maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap titik pusat distribusi. Total keseluruhan volume pengiriman pada kasus ini adalah sebesar 1.100 unit. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan variabel X dan variabel Y. Untuk mencari koordinat X, masing-masing nilai X dikalikan dengan volume pengiriman. Hasilnya adalah Bekasi sebesar 1.500, Bandung 2.100, Bogor sebesar 800, dan Cirebon sebesar 2.000. Kemudian seluruh hasil tersebut dijumlahkan hingga diperoleh total sebesar 6.400. Sedangkan untuk koordinat Y, masing-masing nilai Y juga dikalikan dengan volume pengiriman. Hasil perhitungannya yaitu Bekasi sebesar 2.400, Bandung sebesar 2.450, Bogor sebesar 1.200, dan Cirebon sebesar 1.250. Total keseluruhan hasil perhitungan variabel Y adalah sebesar 7.300. Setelah itu, total hasil masing-masing variabel dibagi dengan total volume pengiriman sebesar 1.100. Sehingga diperoleh koordinat titik pusat distribusi yaitu X adalah 5,82 dan Y sebesar 6,64.
Berdasarkan hasil pemetaan metode Center of Gravity, titik koordinat 5,82 dan 6,64 menjadi lokasi yang paling optimal untuk penempatan hub atau gudang utama perusahaan. Lokasi ini dipilih karena berada di titik pusat distribusi dengan pengaruh volume pengiriman terbesar, terutama dari wilayah Bandung dan Bekasi, yang memiliki permintaan cukup tinggi. Dengan membangun gudang utama di sekitar titik tersebut, perusahaan dapat menekan biaya operasional distribusi, mempercepat proses pengiriman, serta meningkatkan efisiensi logistik secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan akhir, hasil analisis menunjukkan bahwa Bandung menjadi lokasi pabrik terbaik karena memiliki infrastruktur yang paling mendukung untuk keberlangsungan produksi. Kemudian, untuk sistem distribusi, metode least cost method menghasilkan biaya logistik paling rendah sebesar Rp4.150. Sementara itu, metode Center of Gravity menunjukkan bahwa titik koordinat 5,82 dan 6,64 merupakan lokasi hub logistik paling optimal karena berada di tengah pusat permintaan distribusi tertinggi. Dengan demikian, kombinasi lokasi pabrik, distribusi, dan gudang yang telah dianalisis dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan menekan biaya logistik secara maksimal. Sekian pemaparan dari kelompok 1 untuk tugas analisis penentuan lokasi fasilitas produksi pada PT Karya Karsa Cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.